Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Reza Maulana Alfarisi, NIM 1903211100119 dari kelas Agribisnis B. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemetaan struktur pasar output dan pasar input. Yang pertama, PPS, pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah jenis pasar dengan jumlah penjual serta pembeli yang melimpah. Produk dan barang yang dijual oleh para pelapak di pasar ini pun cenderung serupa. Contohnya beras, kentang, daging, batu bara, dan komoditas semacamnya. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna. 1. Banyaknya pelapak serta pembeli dalam pasar. Secara kasat mata, ciri-ciri pasar persaingan sempurna sebenarnya bisa langsung terlihat. Bahkan orang awam yang jarang pergi ke pasar pun dapat membedakan apakah pasar tersebut termasuk sebagai pasar persaingan sempurna atau tidak. Ciri yang pertama dari pasar persaingan sempurna adalah banyaknya penjual serta pembeli yang melakukan kegiatan transaksi di sana. Jumlah pelapak dan konsumen yang banyak inilah yang membuat pasar jenis ini memiliki harga jual dagangan yang stabil dan terhindar dari risiko terjadinya monopoli. 2. Adanya praktik free entry dan free exit. Ciri selanjutnya dari pasar jenis ini adalah adanya kebebasan bagi perusahaan untuk membuka atau menghentikan usaha dalam pasar. Penjual dalam pasar persaingan sempurna dapat dengan bebas membuka usaha atau menghentikannya tergantung dari kondisi pasar saat itu. 3. Produk yang diperdagangkan di pasar persaingan sempurna bersifat serupa. Perusahaan yang berniaga dalam pasar persaingan sempurna memiliki sifat yang homogen atau dapat digantikan dengan barang yang dijajakan di tempat lain. Bisa dibilang produk yang dijual oleh penjual dalam pasar ini bersifat sama dan dapat diganti secara sempurna dengan produk yang identik. 4. Tidak adanya celah informasi tentang pasar antara penjual dan pembeli. Dalam pasar dengan jenis persaingan sempurna, para penjual dan pembeli tahu betul tentang kondisi pasar dan patokan harga produk di dalamnya. Segala hal seperti patokan harga dan fluktuasi penjualan dimengerti oleh para pelaku bisnis dalam pasar jenis ini. 5. Mobilitas sumber ekonomi yang sempurna dan merata. Untuk ciri yang terakhir adalah minimnya kesulitan sumber daya akan dipindahkan dari suatu tempat ke yang lain. Hal ini didasari pada kesamaan tempat produksi dalam pasar tersebut. Sebagai contoh adalah persamaan pada metode pembuatan sampai cara menawarkannya kepada para pembeli. Dengan demikian, maka bentuk kurva pada pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus sejajar mendatar dengan sumbu jumlah barang. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Kurva tersebut merupakan kurva pendapatan rata-rata AR dan pendapatan marginal MR. Selanjutnya, pasar monopoli. Pasar monopoli merupakan sebuah bentuk pasar yang hanya memiliki satu penjual namun juga memiliki banyak pembeli. Karena hanya ada satu penjual, pasar ini tidak memiliki persaingan dalam lingkungannya. Orang yang menjadi penjual atau pelaku utama dari pasar ini biasanya disebut sebagai monopolis. Selain itu, monopolis bertindak sebagai penentu harga dengan cara mengurangi atau menambah jumlah barang yang ada di pasar. Ciri-ciri dari pasar monopoli adalah 1. Tidak ada barang yang lain yang dapat digantikan oleh penyedia lainnya di pasar tersebut. 2. Hanya terdapat satu pihak yang menjual barang tetapi memiliki banyak pembeli. 3. Pada umumnya, pihak yang mencoba bersaing memiliki hambatan yang besar seperti undang-undang, teknologi, atau bahkan modal yang cukup besar. 4. Penjual dapat menentukan harga sesuai dengan keinginannya karena tidak ada barang yang disediakan oleh pihak lain. Kurva permintaan monopoli. Bagi komoditas yang dihasilkan monopoli menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Dalam hal tersebut, monopolis atau pelaku pasar monopoli akan memperoleh harga jual tinggi bila produksi sedikit dan harganya akan semakin rendah bila produksinya semakin banyak. Kurva penawaran monopoli. Bagi perusahaan monopoli merupakan kurva yang menunjukkan hubungan antara tingkat harga dan jumlah komoditas yang ditawarkan. Pada setiap tingkat harga hanya terdapat sejumlah komoditas tertentu yang ditawarkan. Bila didapat dua tingkat harga, maka masing-masing tingkat harga akan menunjukkan suatu jumlah komoditas tertentu yang ditawarkan yang berbeda satu sama lain. Selanjutnya, pasar monopolistik. Pasar monopolistik merupakan salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Penjual di pasar monopolistik tidak terbatas, tapi setiap produk yang dihasilkan pasti memiliki karakter tersendiri yang membedakannya dengan produk-produk lainnya. Ciri-ciri dari pasar monopolistik yaitu 1. Terdapat banyak produsen atau penjual. Pasar ini memang mempunyai banyak produsen, tapi pasar ini tidak mempunyai produsen sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak ada satupun produsen yang mempunyai skala produksi yang lebih besar daripada produsen lainnya. 2. Adanya diferensiasi produk.
Pasar ini menjual produk yang cenderung sama, tapi mempunyai banyak perbedaan, khususnya dengan produk lain seperti misalnya dari cara pengemasan, bentuk, dan sebagainya. 3. Produsen dapat mempengaruhi harga. Di pasar ini di mana harga terbentuk berdasarkan dari sebuah mekanisme pasar. Oleh karena itu, pasar monopolistik bisa mempengaruhi harga walaupun tidak sebesar pasar oligopoli maupun pasar monopoli. 4. Produsen dapat keluar masuk pasar. Dalam hal ini dipengaruhi oleh sebuah laba ekonomis. Ketika produsen hanya sedikit di pasar, maka laba ekonomisnya akan tinggi. Saat produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomis akan semakin kecil. Maka pasar semakin menjadi tidak menarik dan produsen bisa meninggalkan pasar. 5. Promosi penjualan harus aktif. Di pasar ini, harga bukanlah sebuah pendongkrak jumlah pembeli atau konsumen, melainkan sebuah kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumen, sehingga bisa menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, iklan atau promosi mempunyai peran yang sangat penting dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen. Kurva laba maksimum dalam pasar persaingan monopolistik. Kondisi laba maksimum perusahaan monopolistik dicerminkan apabila perusahaan berproduksi secara terus-menerus sampai pada tingkat MR sama dengan MC. Kurva mencapai keuntungan jika jumlah barang output yang diproduksi sebesar Q dengan tingkat harga P. Jumlah keuntungan maksimum yang diperoleh perusahaan monopolistik ditunjukkan oleh segi 4 PABC, sedangkan keuntungan normal dan jangka panjang perusahaan ditunjukkan oleh segi 4 CBFG. Kurva kerugian dalam pasar persaingan monopolistik. Biaya rata-rata AC lebih tinggi daripada tingkat harga yang diminta P pada output sebanyak Q. Artinya bahwa perusahaan mengalami kerugian yang ditunjukkan pada segi 4 CABP. Tingkat kerugian dapat diminimalkan apabila keadaan MR sama dengan MC tercapai. Artinya perusahaan harus memproduksi barang sejumlah Q. Selanjutnya, pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar persaingan tidak sempurna. Disebut demikian karena di dalam pasar tersebut jumlah produsen dan pedagang tidak sebanding dengan jumlah pembeli atau konsumen. Ciri-ciri pasar oligopoli yaitu 1. Dijalankan 2 produsen atau lebih. Ciri-ciri pasar oligopoli yang pertama adalah dijalankan 2 produsen atau lebih, sedangkan batas jumlahnya adalah kurang dari 10 produsen atau pihak penyedia barang. 2. Produk yang dijual homogen dan saling menggantikan. Ciri-ciri pasar oligopoli yang kedua adalah produk yang dijual homogen dan bisa saling menggantikan. Salah satu contohnya adalah produk rokok, yang mana produk yang dijual hanya satu rokok, tetapi variasi produknya banyak. 3. Kebijakan produsen utama sebagai acuan produsen lainnya. Di dalam pasar oligopoli, kebijakan produsen utama menjadi acuan produsen lainnya atau produsen cabang. Oleh karena itu, pihak produsen cabang hanya menjalankan saja kebijakan tersebut. 4. Harga barang di pasar relatif sama. Ciri-ciri selanjutnya adalah harga barang di pasar relatif sama sekalipun ada perbedaan, selisihnya tidak terlalu besar. Misal, harga sabun merek A di toko Intan harganya tidak akan jauh berbeda dengan harga sabun merek yang sama di toko Barokah. 5. Produsen baru kesulitan masuk pasar. Produsen baru akan sangat kesulitan untuk memasuki pasar oligopoli karena produsen yang lama sudah eksis dengan cara memainkan harga agar konsumen tidak berpindah. Sedangkan produsen baru tentunya tidak akan bisa mengejar eksistensi tersebut. Memang perusahaan bisa memberikan harga murah, tetapi sebagai usaha baru tentu sangat riskan karena keuntungan yang didapatkan sangat kecil. Berdasarkan ciri tersebut, maka seorang ahli ekonomi P. Swayze memperkenalkan kurva permintaan patah. Menurutnya, kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan oligopoli patah pada satu titik harga tertentu untuk mencerminkan perilaku produsen oligopoli. Tentang teori kurva permintaan patah diantaranya 1. Industri telah dewasa, baik dengan diferensiasi produk maupun tanpa diferensiasi produk. 2. Jika suatu perusahaan menurunkan harga, maka perusahaan lainnya akan mengikuti dan menandingi penurunan harga tersebut. 3. Jika perusahaan menaikkan harga, maka perusahaan lainnya dalam industri tidak akan mengikutinya. Selanjutnya, pasar input. Di dalam pasar input ada beberapa faktor, salah satunya adalah faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja adalah semua tenaga kerja baik jasmani maupun rohani serta terdidik atau tidak terdidik atau sering disebut dengan sumber daya manusia yang melakukan kegiatan produksi barang atau jasa. Sumber daya manusia yang berkualitas akan dapat meningkatkan produktivitas. Tenaga kerja yang akan digunakan dalam proses produksi pada suatu perusahaan selalu mengalami peningkatan sesuai dengan peningkatan jumlah penduduk. Permintaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. 1. Kemajuan teknologi yang dimiliki oleh suatu negara. 2. Banyak sedikitnya barang yang dihasilkan. 3. Tinggi rendahnya laba pengusaha. 4. Adanya investasi dari pengusaha. Faktor yang mempengaruhi permintaan tenaga kerja. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan produktivitas. 3. Perubahan cara berproduksi.
Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran tenaga kerja. Yang pertama, jumlah penduduk. 2. Struktur umur penduduk. 3. Produktivitas. 4. Tingkat upah. 5. Kebijaksanaan pemerintah. 6. Keadaan perekonomian. Pergeseran kurva permintaan dan penawaran pada pasar faktor produksi tenaga kerja. Dari kurva tersebut, penawaran tenaga kerja selalu bertambah sesuai dengan laju pertumbuhan penduduk, sehingga kurva penawaran bergeser ke kanan. Seiring dengan ditemukannya teknologi baru, pada kurva permintaan tenaga kerja, pertambahan penawaran lebih besar daripada permintaan, sehingga upah yang diberikan mengalami penurunan dari W menjadi W1. Kurva penawaran tenaga kerja mengalami pergeseran setiap kali masyarakat mengubah jumlah jam kerja sesuai keinginan mereka pada tingkat upah tertentu. Adapun beberapa hal yang menyebabkan kurva penawaran tenaga kerja mengalami pergeseran adalah sebagai berikut. 1. Perubahan selera. Yang kedua adalah imigrasi. Cukup penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.